Kita hari ini masuk ke dalam bagian yang kedua, ya bagian besar yang kedua, yaitu tentang kelepasan manusia. Jadi sekali lagi strukturnya di sini dibagi 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah tentang keadaan kepapaan kemiskinan manusia atau human misery. Bagian kedua bicara tentang kelepasan manusia. Lalu bagian ketiga itu bicara tentang Thanksgiving gratitude atau ya kehidupan Kristen sebagai ekspresi ucapan syukur kepada Allah yang sudah membebaskan atau melepaskan kita. Nah, ini adalah Lord's Day kelima, minggu kelima, ini adalah beginning dari bagian besar yang kedua ini. Kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan ada, yaitu dari pertanyaan yang ke-12. Pertanyaan ke-12 ya. Kita membaca pertanyaan ke-12. Menurut hukuman Allah yang adil itu, kita patut mendapatkan hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Jawaban Allah menghendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilannya dipenuhi. Oleh sebab itu kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya, apakah dengan berupaya sendiri atau oleh upaya pihak lain. Ya, demikian pertanyaan yang ke-12. Kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami istirahat dan juga sekali lagi satu hari yang baru. Kami mohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ketika kami ingin mengawali dengan satu perenungan bersama-sama, Engkau memberkati kami, bukan hanya untuk membaca tulisan-tulisan dari Ursinus atau Olivianus dan yang lain-lain, tapi juga kami belajar dari prinsip kebenaran firman Tuhan, yang berkuasa untuk memberikan kepada kami kelepasan yang sejati, penebusan keselamatan yang sejati di dalam Kristus. Kami berdoa supaya Engkau memberkati pagi hari ini, memberi kepada kami hati yang terus haus untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan mohon Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, mencelikan kami untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi ya, saudara, jadi ini adalah pertanyaan pertama daripada bagian kedua tentang kelepasan manusia. Jadi saudara di situ mendapati di dalam pertanyaannya ditanya tentang ini ya, hukuman Allah yang adil itu bagaimana? Supaya kita bisa lepas daripadanya, supaya kita bisa kembali kepada anugerah ilahi. Jadi di dalam teologi reform kita bukan mau celebrate atau merayakan atau meninggikan betapa dalamnya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nggak ada poinnya kalau kita berhenti di sana gitu. Tapi seperti saudara lihat di sini pertanyaan 12 ini ada turning point setelah membicarakan tentang human misery atau alien atau kepapaan ya, kemiskinan, kesengsaraan manusia. Itu terus kemudian bergerak kepada pertanyaan tentang anugerah Allah. Di sini saudara sekali lagi melihat Lutheran dialectic law and gospel ya, dari Taurat kita mengenal dosa kita mengenal kesengsaraan kita, lalu kemudian kita seharusnya dibawa kepada Injil. Injil itulah yang akan melepaskan kita. Nah, tapi seperti kita sudah mengatakan di dalam pertemuan yang sebelumnya, kita bilang ini menggunakan Lutheran outline, dengan isinya itu sangat banyak reform flavor ya di dalamnya itu. Termasuk juga kalau kita mau melihat bahkan di dalam ini ecumenical dialogue, saudara bisa mendapati bahkan di sini pengaruh daripada medieval soteriologi, terutama pemikiran daripada Anselmus ya. Anselmian ini theory of satisfaction juga di-include di dalam bagian ini gitu, di dalam Heidelberg Catechismus. Tapi sekali lagi kita membaca di dalam pertanyaan ke-12 di sini ya, menurut hukuman Allah yang adil itu kita memang patut mendapat hukuman ya, kita deserve. Saya sudah bahas bagian ini ya, kalau kita berpendapat kita deserve dan kita bisa lebih mengerti kekayaan atau kedalaman anugerah itu. Tapi kalau kita rasa kita nggak seharusnya dihukum dan sebagainya, ini menimbulkan kerepotan yang lain lagi di dalam spiritualitas Kristen gitu. Kalau kita berpikir kalau kita mengakhiri bahwa kita memang layak dihukum ya, dan hukuman itu di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang di akhirat ya, kita bisa lebih mengerti apa itu artinya penghiburan, apa artinya kelepasan, apa artinya keselamatan yang ada di dalam Kristus. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah, adakah cara kita luput daripada hukuman itu ya? Ini waras ya, hukuman kita mengakui memang kita layak dihukum.
Tapi terus kemudian kita bukan, oh ya sudah, hukum ya nggak apa-apa juga sih, memang mesti dihukum gitu ya. Terus ya oke lah, memang bagaimana, memang nggak bisa apa-apa lagi, ya sudah terima saja hukuman. Bukan itu, kita bukan orang-orang yang dipanggil untuk terus kemudian karena kita deserve punishment, deserve hukuman, lalu kita ya sudah nikmati saja penghukuman itu. Itu bukan pengajaran di dalam Alkitab ya. Kalau sudah membaca di dalam bagian ini, ada pertanyaan, adakah cara ya bagaimana kita ini bisa luput dari hukuman itu, beroleh kembali anugerah Allah. Beroleh kembali itu berarti berpikir tentang original creation ya. Jadi sekali lagi waktu kita membicarakan tentang doktrin kejatuhan, ya, itu tentang teologi kejatuhan, ke belakang itu kita melihat pada mulanya tidak demikian ya. Pada mulanya tidak demikian. Kita melihat ke depan, di depan juga ada rencana keselamatan. Jadi ini dua ini ya, tarikan baik ke belakang, kita diajak untuk melihat asal mula kita itu sebetulnya tidak demikian, sehingga kita bisa mengerti betapa dalamnya kejatuhan kita sekarang. Tapi di sisi yang lain, saudara juga akan mendapati di sini mengarahkan kepada pertanyaan tentang soteriologi atau doktrin keselamatan. Sebentar ya, saya mesti matiin ini kalau nggak ada bunyi yang rada mengganggu, maafkan. Ya, oke. Bagaimana kita luput daripada hukuman itu dan beroleh kembali anugerah ilahi atau anugerah Allah. Lalu di sini dikatakan Allah itu menghendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilannya itu dipenuhi. Tuntutan keilahan itu harus dipenuhi. Saya baca di dalam terjemahan yang lain ya, ini ayat pertanyaan yang ke-12 ini ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, God wills that His justice be satisfied. Atau dalam bahasa Jerman, seine Gerechtigkeit genug geschehe. Ya, genug tun atau genug geschehe, ini satisfaction ya, kalau di dalam bahasa ini, satisfaktio. Sudah melihat sekali, tadi saya sudah singgung ya, ini istilah pinjaman daripada Anselmus gitu. Seperti saudara tahu di dalam pemikiran Anselmus itu adalah bagaimana mediator itu ya, karena memang manusia kan nggak bisa melakukan itu ya, mediator itu meredahkan atau memuaskan murka ilahi ya. Jadi ini bicara tentang satisfaction. Yet kalau saudara baca di dalam Heidelberg Catechismus ya, karena pengaruh daripada teologi reform juga sangat kuat, ini despite menggunakan istilah justice yang dissatisfied, tapi saudara tetap mendapati konsep substitusi yang sangat kuat ya di dalam Katekismus Heidelberg gitu. Ini adalah ya classical reform theology. Jadi ada Lutheran law and gospel ya, secara outline ada Anselmian satisfaction theory, tapi juga ada reform soteriologi di dalam hal ini ya. Nanti kita akan lihat di dalam bagian. Tapi sebelumnya waktu di sini dikatakan God wills that His justice be satisfied, therefore must we make full satisfaction to the same, either by ourselves or by another. Jadi kita harus membayar. Judul hari ini kita bilang itu ya, payment for God's justice. Itu nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kita perlu membayar kebenaran keadilan Allah itu, karena memang kita berutang ya. Berutangnya itu kepada siapa? Kepada Allah. Sekali lagi keberutangan itu adalah kepada Bapa, bukan kepada setan, bukan gitu. Kita nggak berutang kepada setan. Setan nggak pinjemin kita apa-apa, tapi keberutangan keadilan dan kebenaran ini adalah keberutangan kepada Allah, dan itu harus dilunaskan, harus disatisfied ya. Debts itu harus dibayar. Kita membaca ini ya, Matius 5 ayat 26, seperti ayat yang ditaruh di sini di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, Katekismus Heidelberg terjemahan bahasa Indonesia itu mengutip Matius 5 ayat 26. Jadi kita mau membaca bagian ini. Saya bacakan untuk saudara. Di dalam Matius 5 ayat 26 saya baca, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, untuk mengerti konteks, saya percaya ini konteks juga terlalu asing sih sebetulnya. Ini kan khotbah di bukit ya. Lalu di dalam ayat-ayat sebelumnya itu, saudara bisa membaca tentang ini ya, tentang orang yang bersalah yang mesti berdamai dengan lawannya ya, supaya tidak diserahkan kepada hakim, lalu hakim itu menyerahkan
yang berhutang itu kepada pembantunya dan kemudian dilempar ke dalam penjara. Maka ayat 26 mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, keluar dari penjara itu ya, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sekali lagi, saya di dalam kaitan dengan spiritualitas Kristiani atau spiritualitas Kristen gitu, kalau kita melihat kehidupan kita itu di dalam hutang kepada Tuhan, itu lebih beres. Ya. Kalau kita melihat Tuhan yang berhutang kepada kita, wah ini celaka. Ya. Ada orang yang berpikirnya itu terbalik itu, bukan dia yang berhutang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang berhutang kepada dia. Di waktu dia melihat sesama, dia juga melihat seperti itu gitu. Dia selalu peka sekali kalau dia menghutangi orang lain, lalu bagaimana orang lain itu berhutang juga kepada dia, berhutang budi gitu misalnya. Ini orang-orang yang rohaninya tidak baik ya, selalu melihat yang lain itu yang berhutang kepada dia, tapi dia nggak ada hutang apa-apa gitu. Tapi alangkah majunya kerohanian kita ya, kalau kita bisa melihat kita itu berhutang kepada orang lain, dan juga terutama kita berhutang kepada Tuhan. Paulus itu dalam kehidupannya melihat dia itu berhutang Injil ya, berhutang pelayanan kepada sesama manusia. Maka seumur hidupnya itu adalah cerita membayar hutang ini. Tuhan sudah begitu baik kepada dia, ya memberikan kasih karunia yang begitu dalam, begitu besar, maka dia mesti membayar hutang ini. Ya. Dia membayarnya kepada Tuhan, dia membayarnya kepada sesama. Ya ini orang yang kerohaniannya beres. Ya. Tapi orang yang terus melihat orang lain yang berhutang kepada dia, waduh itu orang betul-betul miserable ya orang seperti itu. Orang-orang yang betul-betul nggak bisa lepas daripada sengsara. Nggak bisa menikmati kelepasan ilahi yang disediakan di sini. Sekali lagi, saya sikap mentalitas kita ini orang yang berhutang dan harus melunaskan hutang. Ini adalah ajaran dari Alkitab. Di dalam konteks Matius 5 ayat 26, inilah saya kita membaca jawaban Heidelberg. Kalimat yang pertama, pertanyaan ke-12, Allah mengendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilannya dipenuhi. Kita ini orang-orang yang berhutang kepada Allah, dan kita mesti membayar yaitu tuntutan tersebut. Oleh sebab itu, kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya, entah dengan berupaya sendiri, atau oleh upaya atau usaha pihak lain. Kita baca Roma 8 ayat keempat, sekali lagi ayat yang juga dikutip di sini di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. 8 ayat 4 saya baca untuk saudara. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Atau saya baca mulai dari ayat 3 ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yaitu supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sudah melihat di dalam bagian ini ya, di dalam Roma 8, di sini kan dikatakan bahwa kita ini nggak bisa mengenapi. Gitu. Kalau kita terus insist dengan kekuatan daging kita, dan upaya diri kita sendiri, yang nggak ada kemungkinan gitu. Kecuali kita kembali kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang akan memenuhi dan sudah memenuhi ya, tuntutan dari hukum Taurat itu digenapi di dalam kita ya melalui Kristus atau di dalam kehidupan Kristus. Nah, kita bisa menikmati itu kalau kita tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Maksudnya hidup di dalam anugerah Tuhan. Jadi di sini sebetulnya dengan mengutip Roma 8 ini sudah mengantisipasi jawabannya di dalam pertanyaan ke-13 ya, karena menurut Roma 8 ini kita nggak bisa dengan upaya kita sendiri atau upaya yang lain itu nggak bisa untuk melunasi hutang ini. Ketidakmampuan untuk melunasi hutang. Ya. Sekali lagi, sikap berhutang itu satu hal ya. Tapi juga perlu kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita ini sebetulnya nggak bisa melunasi hutang itu. Sekali lagi ya, ini ada the spiritual atau theological use of the law ya. Taurat itu menyadarkan bahwa kita itu sebetulnya nggak mampu, kita ini miserable, kita ini orang-orang yang nggak bisa melakukan Taurat. Dan karena itu kita membutuhkan anugerah Kristus di dalam Injil. Ya. Anugerah dalam Injil itu ya, Injil Yesus Kristus. Nah, saya melanjutkan di dalam pertanyaan ke-13. Dapatkah kita melaksanakan pelunasan dengan berupaya sendiri? Jawaban sama sekali tidak. Bahkan tiap-tiap hari kita menambah hutang kita. Tiap hari kita menambah hutang kita. Semakin hari hutangnya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Mazmur 130 ayat 3, saya kita coba baca ayat ini ya. Mazmur 130, sekali lagi ayat yang dikutip di sini, ayat yang ketiga ya.
Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Atau saudara baca di dalam ini ya, doa Bapa kami ya. Ampunilah kami kesalahan kami, ya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ini doa Bapa kami, bukan cuma sekali seumur hidup kan ya. Tapi kita menghayatinya, kita mengatakannya, kita mendoakannya berulang-ulang. Kenapa sih? Ya ini seperti yang dikatakan oleh Katekismus Heidelberg, tiap hari itu kita menambah hutang kita. Sebelum ini saya, sebelum kita masuk ke dalam apa ini ya, praktek confession of sins ya, apa ini pengakuan dosa ini, setiap hari. Kita mesti sadar bahwa setiap hari seperti dikatakan di sini ya, kita tuh indik jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Di dalam teologi Protestan saya, baik itu Lutheran ya, Lutheran dan juga Reform gitu. Secara tradisi ini berseberangan dengan spiritualitas perfeksionis ya, spiritualitas perfeksionis. Spiritualitas perfeksionis itu mengajarkan seperti kayak kita ini bisa hidup sempurna ya, perfect tanpa ada kesalahan-kesalahan lagi gitu. Nah, orang yang berpikir seperti ini ya, either dia itu standarnya terlalu rendah gitu ya, standar kesucian, standar kesempurnaan itu terlalu rendah. Jadi dia sebetulnya nggak lulus tapi dia pikir dia lulus gitu. Atau ya dia sebetulnya menipu diri gitu, orang yang menipu diri. Tapi kalau kita jujur dan kita mengenal standar kesucian Allah, seperti dikatakan di dalam Mazmur 130 ini ya. Di sini inilah saya pengalamannya Luther juga kan ya. Tuhan itu kalau mengingat kesalahan-kesalahan kita ya, siapa ya itu bisa tahan, siapa bisa menghadap Tuhan di dalam keadaan atau kesadaran yang seperti ini. Yet kalau sudah baca dalam Mazmur 130 ayat ketiga itu bukan the final word. Masih ada ayat keempat ya, tetapi padamu ada pengampunan. Pada Tuhan itu ada pengampunan. Jadi menarik saya kemudian kalimat berikutnya, supaya engkau ditakuti orang. Pengampunan supaya kita takut kepada Tuhan. Ya. Biasanya saya kalau kita memikirkan tentang ini ya, God's immanence, intimacy dan sebagainya gitu. Ini kan pengampunan kan, saya bicara tentang pengampunan. Kalau ayat 3 itu kan bicara tentang God's transcendence ya. Saudara mengerti ya maksudnya ya. Tuhan yang maha suci, yang maha kudus, itu kalau dia mengingat-ingat kesalahan, waduh, nggak ada orang yang bisa tahan. Ini kan bicara tentang kemuliaan Tuhan, kesucian, kekudusan Tuhan, yang kita nggak bisa berhadapan dengannya. Berarti bicara tentang kejauhan Tuhan, transendensi ilahi kan ya. Tapi waktu bicara tentang ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan. Ini kan lebih bicara tentang imanensi, ya, kedekatan, cinta kasih, dan sebagainya. Tapi mengapa ya gitu? Ayat keempat B ini terus kemudian disambung oleh Mazmur supaya engkau ditakuti orang. Menarik saya konsep ini gitu. Seperti kita sudah pernah bahas ya di dalam pertemuan sebelumnya. Kita itu sungguh-sungguh mengerti transendensi ilahi ya. Kalau itu berbarengan dengan imanensi. Demikian kita juga mengerti imanensi atau intimasi dengan Allah itu yang benar. Kalau responsnya itu adalah respons menghargai transendensi ilahi. Maka sudah mendapati di sini ya. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Bukan supaya engkau aku peluk gitu misalnya ya. Supaya aku bisa dibawa ke pak sayapmu gitu misalnya. Nangkep nggak saya poin ini? Tapi supaya engkau ditakuti orang. Pengampunan dosa itu direspons dengan takut akan Tuhan. Menarik ya, ya. Imanensi bukan tanpa transendensi dan transendensi bukan tanpa imanensi. Jadi setiap kali saudara membaca tuntutan hukum Taurat, kita juga di situ berpikir undangan Injil. Setiap kali kita membaca tentang Injil ya, berita kasih karunia, di situ juga ada hukum yang diberikan. Nah, ini kekristenan sejati. Taurat yang nggak ada Injil, itu bukan teologi Kristen. Injil yang nggak ada Tauratnya, itu juga bukan agama Kristen, bukan itu. Itu gambaran yang lain kayaknya. Taurat yang nggak ada Injil, itu jatuh kepada legalisme. Injil yang nggak ada Taurat, itu akan jatuh kepada semacam antinomianisme. Nah, dunia atau spiritualitas ini ya, spiritualitas Kristen itu kalau salah ya, ini error atau heretical ya bergerak di antara dua itu, kalau nggak kepada antinomianisme, ya kepada legalisme gitu. Untuk mendapatkan middle way ya, ini bagaimana sih? Yaitu kita mesti mengerti itu tadi gitu, paradoks Taurat dan Injil. Di dalam Taurat ada Injil, dan dalam Injil ada Taurat atau ada hukum. Nah, sekali lagi sudah mendapati ini ternyata adalah prinsip firman Tuhan juga. Kalau sudah membaca 130 ya, Mazmur 130, pertama dimulai dengan transendensi ilahi, ayat 3. Ya, ayat 4 kemudian memberitakan imanensi ilahi, ada pengampunan dalam Tuhan, tapi terus kemudian balik lagi pada transendensi.
yaitu supaya Tuhan itu kita takuti, supaya kita takut pada Tuhan. Saya pernah bahas ini ya, waktu Petrus ya mendapat pertolongan dari Tuhan gitu. Dia nggak bisa menangkap ikan, terus kemudian Tuhan menyuruh menebarkan jalannya, dan akhirnya terus kemudian Petrus mendapatkan ikan, dan dia respon setelah dia menghampiri ini ya Pak Tuhan di pantai gitu, dia bilang, Tuhan pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Saudara perhatikan ya tanggapan daripada Petrus setelah ditolong oleh Tuhan. Dia bukan terus kemudian high five lah, itu give me high five gitu ya, terus rangkul-rangkulan dan sebagainya. Itu saya khawatir saya dengan bentuk kekristenan yang seperti ini ya. Setelah pertolongan Tuhan, tapi nggak ditanggapi dengan pemahaman transendensi ilahi. Nggak cocok dengan gambaran Alkitab itu. Kalau saudara baca Alkitab itu responsnya berbeda. Ya, kita membaca di sini Mazmur 130 ya, jadi memang nggak ada ya, kita ini nggak bisa melaksanakan pelunasan dengan berupaya sendiri. Sama sekali tidak bisa. Bukan cuma itu, tiap hari kita menambah hutang kita. Lalu kemudian pertanyaan ke-14. Mungkinkah ditemukan suatu makhluk semata yang dapat melaksanakan pelunasan bagi kita? Ada nggak kalau gitu? Jawaban tidak mungkin. Pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang diperbuat manusia. Coba kita baca Yeskiel pasal yang ke-18 ya. Kita membaca Yeskiel, kita membaca pasal yang ke-18 ayat 4. Lalu kita baca ini ya. Kita baca konteksnya dari ayat pertama, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Nah, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ini profil teologi yang penting saya di dalam kitab Yeskiel ya, secara biblical theological. Kalau kita observe bagian ini menekankan ini ya, ini sesuatu yang baru mungkin ya di dalam hal ini, terutama kalau dibandingkan dalam background deuteronomistik teologi. Gitu. Deuteronomistik teologi seperti sudah tahu gitu kan, itu kan Tuhan itu membalaskan ya kepada keturunan ketiga, keempat gitu ya, itu deuteronomistik teologi gitu kan ya. Lalu ini konteksnya adalah orang-orang yang berada di dalam exile, jadi mereka terlahir di dalam masa exile, terus mereka seperti kayak protes kepada Tuhan, menyindir Tuhan gitu ya, seolah-olah mengatakan, loh ini sebetulnya yang salah siapa ya? Yang salah kan orang tua saya, yang salah nenek moyang saya yang melawan, sehingga akhirnya bangsa ini dikirim ke exile, tapi saya ini lahir sudah di dalam zaman pembuangan seperti ini, terus keluar kata sindiran ini di Israel. Ayah makan buah mentah, ya makan manisan gitu ya, makan buah yang asam dan sebagainya. Kok lucu ya, yang ngilu jadi gigi saya gitu. Saudara nangkep ya maksudnya ya. Yang berdosa itu ayah saya, yang ngilu giginya kok jadi saya, yang kena musibah kok jadi saya gitu. Maksudnya ini adalah satu serangan kepada Tuhan. Tuhan ini sebetulnya adil atau enggak sih gitu. Kalau dia adil, saya lahir sudah di sini. Yang salah kan dia gitu. Orang tua, nenek moyang dan sebagainya. Tapi terus kemudian Tuhan menjawab. Nah, ini menarik saya ini teologi individual retribution ini ya. Stand in contrast dengan deuteronomistik teologi gitu. Tapi kita percaya dua-duanya ini adalah ini ya profil daripada perjanjian lama gitu. Ada certain dispute di sini, tapi ini sesuatu yang profil yang menarik kalau sudah baca dalam bagian ini. Ayat 4 dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Berarti apa sih? Kamu nggak usah bicara karena kamu nggak berdosa gitu ya. Kamu nggak berdosa maka kamu akhirnya menuai dosa daripada nenek moyang. Oh tidak, kamu sendiri juga berdosa. Kamu sendiri juga menanggung dosamu, gitu. Bukan menanggung dosa orang lain. Nah ini menarik, kalau saya pernah khotbah bagian ini juga, saya waktu ini ya orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu kan ada perdebatan itu ya. Murid-muridnya kan bilang, Tuhan ini sebetulnya dosanya siapa? Dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri? Itu
murid-muridnya itu bukan nggak mengerti teologi perjanjian lama ya. Kalau kita mengerti Old Testament teologi itu pertanyaan luar biasa menarik ya, itu untuk ini ya, scholarship discussion gitu. Maksudnya seolah mau menanyakan Yesus ini aliran apa ya? Deuteronomistik teologi itu dosa orang tuanya turun beberapa generasi gitu, atau dia mengikuti individual retribution-nya Yeskiel gitu. Dosa dia sendiri. Menarik ya waktu Yesus jawabnya kan neither nor gitu ya. Bukan orang tuanya, bukan dosanya dia, tapi supaya pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan, kemuliaan Tuhan mau dinyatakan di dalam kehidupannya. Instead of melihat ke belakang, Yesus mengajak untuk melihat ke depan gitu ya. Di dalam hal ini melihat ke depan gitu, bukan melihat ini sebetulnya akibatnya siapa. Jadi akibatnya orang tuanya Deuteronomistik atau akibatnya dia sendiri, yaitu versi Yeskiel gitu. Tapi di sini yang diikuti memang Yeskiel 18. Maksudnya untuk menekankan bahwa orang itu bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, dosanya sendiri. Nah, ini kalau kita kaitkan lagi dengan gambaran kejatuhan, saya pikir sekali lagi kita bisa mengatakan di situ ya, kejatuhan itu kan Adam melempar kepada Hawa. Hawa melempar kepada ular gitu kan ya. Tapi kalau menurut doktrin individual retribution ala Yeskiel, setiap orang ya harus bertanggung jawab terhadap dosanya masing-masing. Sehingga waktu saudara membaca di sini ya, saya baca lagi jawabannya, tidak mungkin. Pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang diperbuat manusia. Maksudnya manusia harus menanggung kesalahannya sendiri di dalam hal ini ya. Harus ditanggung oleh manusia itu sendiri, yang menanggung harus manusia, nggak bisa diserahkan kepada binatang gitu misalnya ya. Yang menanggung itu harus manusia, karena yang berdosa adalah manusia. Lalu kedua, tidak ada makhluk semata yang sanggup menanggung beban murka Allah yang kekal atas dosa dan membebaskan makhluk-makhluk lain darinya. Nggak ada yang kuat menanggung murka ilahi itu ya. Karena ini adalah satu pelanggaran yang tidak terbatas, murka yang dinyatakan bukan cuma murka yang cuma satu tetes, bukan itu satu murka yang besar yang dalam yang dinyatakan. Itu nggak ada satu makhluk yang bisa menanggung itu, kedalaman murka Allah. Kita membaca dari Mazmur 49 ya. Mazmur 49, saya membaca ayat yang ke-8 dan ke-9. Tidak, saya baca dari ayat 7 ya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi, saudara melihat di sini, di dalam ayat ini ya, 78 sih ya, kalau dalam terjemahan LAI di sini, atau ya 89 di dalam terjemahan yang lain ya. Saudara melihat di situ memang nggak bisa dibayar, karena apa? Karena harganya itu terlalu mahal. Pembebasan nyawanya itu terlalu mahal, nggak ada yang bisa membayar. Sehingga di sini dikatakan dalam Katekismus Heidelberg ya, ini dikaitkan sekali lagi dengan murka Allah di sini. Kalau Mazmur 49 memang nggak bicara tentang murka Allah ya, tapi 49 sekali lagi sudah melihat di situ ini ya, pengaruh daripada Anselmian satisfaction theory, soteriologi medieval, bicara tentang pelunasan atau satisfaction daripada murka Allah ini yang diredakan. Nggak ada yang bisa menanggung itu ya. Nggak ada satu makhluk pun ya, karena nggak kuat untuk menanggung beban murka Allah yang kekal ini. Pertanyaan terakhir, jadi lalu pengantara dan penebus yang bagaimana yang perlu kita cari? Pengantara dan penebus yang bagaimana kalau begitu? Yang perlu kita cari? Jawaban, seorang pengantara dan penebus yang adalah manusia sejati dan benar, tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk, artinya yang juga Allah yang sejati. Nah, di sini tadi saya sudah mengatakan gitu ya, kita memang Heidelberg Katekismus ini outline-nya itu law and gospel, itu Lutheran gitu ya dalam hal ini, tapi diisi dengan apa ini ya, kontennya itu reform flavor, dan termasuk di sini ini sangat-sangat apa itu emphasize ya di dalam reform, meskipun reform juga bukan original, tapi sekali lagi ini dipengaruhi oleh Anselmus ya.
Kalau saudara baca Curdius Homo dari Anselmus ini, saudara akan mendapati bahwa ini ya nggak ada jalan yang lain gitu, yaitu yang menebus yang disebut mediator itu dia harus manusia ya, karena yang berdosa adalah manusia. Tadi Yeskiel sudah masih ingat ya, yang berdosa manusia, makanya mengganti harus manusia, nggak bisa makhluk yang lain, harus manusia. Sehingga mediator itu harus manusia. Tapi karena ada menanggung beban murka Allah yang kekal itu ya, itu nggak bisa ditanggung oleh manusia, tapi yang menanggung itu mesti yang punya kekuatannya itu melebihi segala makhluk. Di sini dikatakan di dalam Katekismus Heidelberg. Dan karena itu dia juga harus adalah Allah yang sejati. Saya sudah melihat di sini doktrin dua natur Kristus ya. Kristus satu pribadi ya. Dia sebelum inkarnasi, ya dia punya satu natur ilahi, lalu dia berinkarnasi, dia mengambil assume natur kedua, yaitu natur manusia. Natur manusia itu diambil supaya dia bisa menebus kita manusia. Karena kalau dia bukan manusia sejati, ya dia nggak bisa menebus kita. Nah, kalau sudah belajar di dalam ini ya, bidat-bidat kristologi itu ada pandangan seperti ini ya, Eutyches, monofisit, lalu terus kemudian apolinaris dan sebagainya. Itu gambaran bidat itu, mereka itu nggak percaya bahwa Yesus itu memiliki kemanusiaan sejati sama seperti kita ya. Jadi misalnya apolinaris kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu ya dia tubuhnya manusia, tapi pikirannya itu adalah logos, sang logos itu sendiri. Lalu terus kemudian di dalam diskusi perdebatan polemik dengan pandangan ortodoksi dinyatakan kalau Yesus nggak ada pikiran manusia, berarti ya dia bukan sepenuhnya manusia. Berarti dia manusia cuma tubuhnya doang. Ya kalau dia cuma tubuhnya doang yang manusia, berarti kita yang ditebus ya, kalaupun ditebus ya cuma ditebus tubuhnya doang. Jiwa kita, pikiran kita nggak bisa ditebus. Karena itu saya penting untuk insist bahwa Yesus itu bukan hanya tubuhnya yang manusia, tapi jiwanya juga manusia, meaning dia punya human soul, dan karena dia punya human soul, dia juga punya human mind and human will. Ya, jadi dia punya kehendak manusia, dia punya pikiran manusia. Kalau kita nggak mengakui dia punya pikiran manusia, kalau kita nggak mengakui dia punya kehendak manusia, ya kita berarti nggak percaya kesempurnaan kemanusiaan Kristus. Berarti ini yang terancam adalah apa sih? Yang terancam sebenarnya adalah penebusan di sini ya. Maka sudah melihat di sini ya, mediator yang disebut mediator itu dia mewakili Allah dan juga mewakili manusia. Nah, ini kalau di dalam Perjanjian Lama ini disebut dengan fungsi nabi dan fungsi imam ya. Fungsi nabi yang disebut nabi atau jabatan nabi ya di sini ya. Ini bukan cuma fungsi, kalau kita ya fungsi, tapi kalau Yesus itu bukan cuma sekedar fungsi, tapi dia benar-benar berjabatan nabi dan berjabatan imam, bahkan imam besar yang agung ya. Nabi di atas segala nabi kita bisa mengatakan. Yaitu apa sih? Nabi itu kan memang membicarakan firman Tuhan mewakili Allah ya. Nabi yang diutus Allah itu representing Allah ya, dia menyampaikan berita yang dia terima dari Allah. Yesus bahkan mengatakan barang siapa melihat aku dia melihat Bapa. Berarti Yesus itu representasi Allahnya itu sempurna. Nggak seperti nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama yang nggak sempurna ya, mereka orang-orang berdosa, tapi Yesus tidak gitu. Jadi Yesus sepenuhnya ya mewakili Bapa gitu. Dia perfect representation of the Father. Dia bahkan the true image of the invisible God. Katanya ini ya surat Kolose. Tapi dia juga mewakili kita ya sebagai manusia yang sejati ya. Dia adalah imam besar agung itu. Dia bukan nggak mengerti pergumulan kita, dia bukan tidak mengerti kelemahan-kelemahan kita ya. Karena seperti di dalam Roma pasal 8 itu dia memiliki tubuh ya in the likeness of our sinful flesh, demikian dikatakan ya. Dalam keserupaan dengan tubuh dengan daging yang berdosa, demikian katanya Roma pasal 8. Meskipun Yesus tidak berdosa ya, tapi dia sungguh-sungguh mengerti kelemahan manusia, kelemahan saudara dan saya, sehingga dia sungguh-sungguh bisa menghibur. Kita membaca beberapa ayat ya tentang ini, tentang mediator ini. Kita membaca Ibrani 2 ayat 14. Kita membaca Ibrani, ini ayat yang dikutip oleh Heidelberg Katekismus. Saya membaca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan kutipan daripada Ibrani 2 ayat 14 ini ya, ada termasuk juga di-include bahkan ini ya, konsep Christus Victor gitu. Christus Victor, again ini betul-betul dokumen yang ecumenical ya, apa Heidelberg Catechismus ini. Jadi sudah ada Anselmian Satisfaction Theory, ada Lutheran Law and Gospel, lalu ada Reform Substitution Theory, termasuk juga penekanan dua natur Kristus di sini ya. Ini sangat ditekankan di dalam Reform Kristologi gitu, apa unconfused, dua natur ini unconfused ya. Meskipun juga kita mengatakan juga nggak separated gitu ya, supaya tidak jatuh kepada Nestorianisme. Tapi di sini juga saudara mendapati ya kutipan dari 2 ayat 14 ini include dengan dikatakan ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ada ini ya, apa pemahaman Christus Victor gitu. Kristus sebagai sang pemenang. Dia memusnahkan iblis ya, dia mengalahkan maut. Meskipun di dalam ini ya, apa kata-katanya kalau saudara baca di dalam pertanyaan ke-15 saya nggak terlalu muncul sih ini. Tapi dia ada kutipan daripada Ibrani 2 ayat 14. Cuma sekali lagi yang mau ditekankan di sini juga adalah bahwa dia itu sama ya, menjadi sama dengan kita. Dia adalah manusia sejati. Saudara nggak perlu karena kita mau meninggikan Kristus terus kita bilanglah kemanusiaan Yesus itu somehow berbeda misalnya dengan kemanusiaan kita, dan supaya hati-hati ya sesuai dengan pandangan seperti itu ya. Kalau dia berbeda kemanusiaannya dengan kita ya, kehendaknya itu bukan kehendak manusia seperti kehendak kita gitu. Kehendaknya itu bukan betul-betul kehendak manusia, tapi semacam kehendak apalah, kehendak campuran manusia ilahi lah, atau apalah, pikirannya juga somehow berbeda dengan pikiran manusia dan sebagainya. Hati-hati dengan konsep seperti itu, saya. Seperti kayak motivasinya mau meninggikan Kristus, tapi akhirnya merusak soteriologi gitu. Hati-hati saya dengan pandangan seperti itu, karena menurut kesaksian Alkitab, ya baik itu di dalam Ibrani 2 maupun Roma 8 dikatakan dia itu sama dengan kita ya. Kecuali satu seperti dikatakan dalam Kalkedon, yaitu dia tidak berdosa, dia tanpa dosa. Itu perkecualian di dalam hal ini ya. Jadi dia sama dengan kita, kecuali satu hal, yaitu apa? Kristus tidak berdosa. Nah, kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-46 ya. Kita membaca Yohanes 8 ayat yang ke-46. Saya membaca bagi saudara sekalian. Atau saya baca dari ayat 45 ya, dengan tekanan ayat 46. Tetapi karena aku, ini yang bicara Yesus ya, Tuhan Yesus Kristus, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ini tadi kita katakan ya, kecuali dosa. Dia sama seperti kita, ya dia menjadi manusia, menjadi daging, kecuali ya, dia itu perbedaannya adalah tanpa dosa. Di sini Yesus menantang, siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Sudah bandingkan ya, nggak ada pendiri agama yang lain yang berani mengatakan kalimat seperti ini. Kalimat yang dikatakan oleh Yesus ya. Siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Semua orang itu berbuat dosa, termasuk saudara dan saya. Kita ini semua nggak sempurna, semua kita ini jatuh di dalam dosa, dan nggak ada orang boleh mengatakan dengan jujur ya, yaitu bahwa saya nggak pernah berbuat dosa. Pendiri agama manapun saya, kecuali ya, saudara melihat di sini pribadi Yesus Kristus, dia mengatakan kalimat, siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yesus tidak berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa. Ya. Yesus mengatakan kebenaran, tapi orang yang lebih suka untuk hidup di dalam dosa nggak bisa menerima kebenaran. Karena mereka lebih mencintai kegelapan, mereka lebih mencintai dusta, bukan mencintai kebenaran, mereka lebih suka berada di dalam satu keadaan yang nggak mengenal kebenaran. Tapi Yesus waktu menyatakan dirinya, ya, menyatakan kebenaran, itu dia ditolak. Nah inilah saya, keadaan kehidupan manusia yang mencintai dosa. Kita bersyukur kalau dalam kehidupan kita ini mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus yang bisa melakukan itu sehingga kita bisa celik mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Kristus, sehingga kita bisa percaya kepadanya. Satu ayat terakhir saya, yaitu dari Yohanes, pasal pertama ayat yang terkenal itu ya, Yohanes 1 ayat 1 ya.
Di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara melihat di sini, menurut kesaksian Alkitab, ya, Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Ya. Dia kemanusiaannya itu sempurna, ya, bukan seperempat, sepertiga, separuh, 80% cuma tubuh doang, nggak ada pikiran manusianya, nggak punya kehendak manusia, bukan itu. Tapi kita percaya Yesus itu sepenuhnya manusia, sehingga dia bisa mewakili kita yang juga adalah manusia. Dia bisa melunaskan hutang itu, ya, karena dia sepenuhnya manusia. Tapi menurut ayat ini, kita membaca bahwa dia juga adalah Allah, ya. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 1, dan ini ditekankan di dalam Heidelberg Katekismus, pertanyaan yang ke-15. Jadi seorang pengantara, penebus, yang adalah manusia sejati dan benar, tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk. Artinya, yang juga Allah yang sejati. Yohanes 1 ayat 1. Saya bandingkan terjemahan Inggris, ya, di dalam pertanyaan terakhir di dalam pertemuan pada hari ini. Saya baca 15, ya. Answer, one who is a true and sinless man, and yet more powerful than all creatures. More powerful than all creatures. That is one who is at the same time true God. Jadi dia yang adalah manusia sejati, tapi dia yang juga at the same time itu adalah Allah yang sejati. Nah, ini juga misteri inkarnasi ini adalah memang apa ya? Ini adalah fondasi sekaligus bagi orang-orang yang tidak percaya, itu batu sandungan. Mereka paling sulit mengerti gitu. Ini menerima paradoksikal bagaimana Allah yang tidak terbatas itu menjadi manusia yang terbatas, ya, maha tahu, lalu menjadi manusia yang tidak maha tahu. Memang semuanya seperti kayak kontradiksi. Nah, memang inilah saya misteri inkarnasi. Gitu. Tapi berbahagia saudara dan saya yang percaya, ya, kepada Yesus Kristus, karena tanpa Yesus Kristus nggak ada variasi lain yang bisa menjadi pengantara. Sekali lagi, ya, ini yang dijembatani adalah Allah dan manusia, seperti dikatakan oleh Anselmus. Jadi dia mewakili Allah, dia harus adalah Allah yang sejati, karena dia mewakili Allah. Nabi-nabi itu mewakili Allah memang, tapi nabi-nabi itu nggak bisa mewakili Allah secara sempurna. Ya. Dia tetap makhluk ciptaan manusia yang nggak bisa menanggung, ya, ini apa itu God's eternal wrath itu, ya, murka Allah yang kekal itu nggak sanggup untuk menanggung itu, ya. Imam juga nggak sanggup menanggung itu, maka harus adalah Allah sendiri. Tapi, ya, di sisi yang lain kita juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang sejati karena dia mewakili manusia, seperti dikatakan oleh Yeskiel, yang berdosa manusia, maka yang menanggung, yang melunaskan itu juga harus adalah manusia, nggak bisa diserahkan kepada yang bukan manusia. Jadi dalam hal ini saudara melihat itu, Yesus Kristus itu adalah sepenuhnya ilahi, dia Allah yang sejati, dan dia juga adalah manusia yang sejati. Berbahagia saya kita kalau kita mengerti rahasia ini, ya, karena belas kasihan ilahi, karena Roh Kudus yang menyingkapkan ini, kita berada di dalam jalan yang benar. Kita bukan mendirikan kebenaran kita sendiri, tapi kita menerima kebenaran ilahi yang diperuntukkan bagi kita, sehingga kita boleh terus-menerus bertumbuh di dalam kebenaran itu, ya. Kebenaran di dalam pengertian righteousness di sini maksudnya, ya. Kita grow in righteousness, kita bertumbuh di dalam kebenaran itu, ya. Sekali lagi, ya, saya ini mediator dan di dalam teologi reform, dan bukan cuma di dalam teologi reform, ya, kita di dalam hal ini in ecumenical agreement by Lutheran Reform, Eastern Orthodoxy, dan juga Roman Catholicism. Kita percaya setelah Yesus naik ke sorga, nah ini kita akan baru memperingati ini, ya, kenaikan ke sorga, Pentakosta dan sebagainya. Itu Yesus naik ke sorga, itu dia membawa serta, ya, human nature itu. Jadi dia bukan mengambil human nature itu waktu dia inkarnasi, setelah dia naik ke sorga terus dia tanggalkan lagi human nature. Nah, tidak, saya. Dia membawa serta human nature itu selama-lamanya. Yesus itu selama-lamanya, ya. Dia memiliki dua natur. Secara ini, ya, ke depan maksudnya, ya. Nah, mengapa demikian, saya? Ini sesuatu yang sangat menyentuh karena waktu kita diselamatkan, deh, suatu saat kita juga berjumpa, kita bersekutu dengan sempurna, ya, dengan Allah Bapa. Itu bukan tanpa Kristus, bukan tanpa Kristus. Kristuslah itu, ya, mediatornya gitu.
Tetap waktu kita diperdamaikan dengan Allah, waktu kita di sorga sekalipun ya, di dalam kesempurnaan relasi dengan Bapa itu, tetap bukan tanpa Kristus yang memiliki dua natur. Di dalam Kristus lah yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, kita itu fully reconciled dengan Bapa selama-lamanya. Dan karena itu saya, human nature ini nggak pernah ditanggalkan. Kalau human nature ditanggalkan, ya hubungan kita dengan Bapa kolaps gitu. Karena nggak ada lagi mediatornya berhenti. Ya kita cuma dimediasi selama Yesus berada di dalam dunia. Setelah dia naik ke surga, ternyata dia nggak jadi mediator lagi. Tetapi bukan itu ya ceritanya. Maka salah satu aspek kalau sudah membaca di dalam Katekismus Reform ya, ini saya mengantisipasi sudah bisa mendapatkan juga di dalam Katekismus Geneva ya, setelah Yesus naik ke surga, itu dia dikatakan di situ dia menjadi pendoa syafaat yang agung ya, the great intercessor. Nah, ini berarti menyatakan jabatan imam kan ya. Jabatan imam itu berarti manusia yang mewakili manusia yang lain di hadapan Allah. Waktu bicara jabatan imam itu berarti lebih menunjuk pada human nature di sini Saudara. Karena Yesus itu imam. Imam itu adalah manusia yang mewakili manusia yang lain di hadapan Allah. Ya, itu berarti bicara tentang human nature di sini ya. Pribadi Yesus ya, according to his human nature itu mewakili manusia. Maka dia adalah the great intercessor. Saudara membaca itu di dalam Katekismus Geneva ya. Calvin sama menekankan bagian ini. Yesus naik ke surga, itu lalu apa gitu? Dia menjadi imam besar ya di situ. Dia terus mendoakan kita ya. Tanpa doa dari Yesus Kristus ya, siapa yang akan memeliharakan iman kita? Saudara dan saya, kesetiaan kita, iman kita, itu kita bukan berjuang dengan kekuatan kita sendiri, tapi ada anugerah di dalam Yesus Kristus yang terus mendoakan orang-orang pilihan, sehingga kita bisa tetap setia ya di dalam keadaan yang sulit sekalipun, di dalam penderitaan, bahkan mungkin penganiayaan, kita bisa tetap faithful kepada Tuhan. Itu karena Tuhan kita tidak berhenti mendoakan kita. Sekali lagi, saya ini adalah satu penghiburan yang besar, seperti dikatakan oleh Heidelberg Katekismus ya di dalam pertanyaan yang pertama ya. Apakah penghiburanmu satu-satunya baik dalam hidupnya sekarang maupun hidup yang akan datang ya? Yaitu bahwa ini Yesus Kristus itu adalah mediator kita ya. Dialah yang menjembatani kita, dialah yang mereconcile kita ya. Mereconcile Bapa yang murka dengan manusia yang berdosa. Itu adalah Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, iman kita boleh semakin diteguhkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.